Jelas ya. Siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir di training BEI, Behavioral Event Interview untuk seleksi. Jadi ini khususnya untuk seleksi. Nah, di dalam salah satu metode seleksi adalah interview. Nah, di dalam interview juga kita perlu merencanakan interview supaya nanti bisa tepat gitu ya, bisa mendapat orang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Bapak Ibu, BEI itu Behavioral Event Interview. Kemudian maksudnya di sini apa? Adalah teknik wawancara gitu ya. Jadi di sini tekanannya adalah sebuah teknik atau metode interview ya, di mana kita menggali intinya adalah menggali perilaku seseorang yang pernah dilakukannya secara nyata. Penggunaan teknik BEI dalam implementasinya diintegrasikan dengan standar kompetensi yang ingin diukur. Nah ini Bapak Ibu, ini sebuah garis bawah ya. Ya, kompetensi seperti gunung es katanya, di mana ada yang kelihatan, ya, ada yang tidak kelihatan gitu kan. Nah yang kelihatan ini biasanya berkaitan dengan knowledge sama skill gitu ya, knowledge sama skill. Nah di dalam HR management programnya juga sama ya, juga harus selaras tadi. Jadi rekrutmennya harus mencari orang-orang yang kreatif juga gitu ya. Jadi si kompetensi ini dibawa dari ujung cita-cita perusahaan atau tujuan sampai ke orangnya, kira-kira gitu. Ini berkaitan dengan tadi BEI ya. Contohnya kompetensi teknis ya, pengertiannya tentang pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi perilaku ada misalnya tadi ketekunan, komunikasi, kepemimpinan, fokus terhadap pelanggan gitu ya, pengambilan keputusan, attention to detail. Kalau yang tadi saya cerita itu attention to detail. Kalau ini misalnya problem solving, decision making gitu ya, fokus to customer for service gitu misalnya. Nah ini didapatkan dari mana sih? Dari karakter pribadi, ada pelatihan, ada pengalaman. Sikap dan kepribadian ini lebih pada minat, motivasi, bakat, ya, kemudian tipe-tipe kepribadian. Nah ini tadi yang saya ceritakan, kalau tipe kepribadian alat bantunya bisa menggunakan alat tes tadi, ada DISC, ada MBTI, ada Big Five Personality gitu ya. Ibu Rizka, siang Pak, bagaimana sebaiknya kita men-setting suasana interview? Lebih baiknya dibuat kondisi menegangkan, waduh menegangkan. Iya, relax semi formal. Bu Rizka, Ibu membuat situasi interview apa adanya, jangan dibuat-buat. Ya, jadi misalnya sekarang ada di sofa keren, ada minuman, tapi tahunya di perusahaan di sana beda gitu. Kalau menurut saya apa adanya, supaya orang itu bisa lihat bahwa ya situasinya seperti ini, yang akan Anda hadapi setiap hari ya seperti ini. Kalau jadi dari kompetensi-kompetensi yang kita syaratkan ini gitu ya, kemudian kita menggalinya dengan metode ini STAR. Mungkin dari tadi saya cerita sebenarnya sudah bisa dibayangkan bahwa selalu kita mencari situasi, kemudian apa yang dia lakukan gitu ya, actionnya apa dan hasilnya apa ya. Tapi ini lebih lebih terstruktur lah gitu ya kalau kita menggunakan ini. Kemudian pasca wawancara kita susun hasilnya tadi secara sistematis, misalnya ternyata kompetensi leadershipnya kurang gitu misalnya. Kemudian evaluasi, baru diambil keputusan. Nah, mengambil keputusan kan mungkin tidak hanya user dan HR, tapi juga termasuk ke atasannya. Atasannya bagaimana kalau kandidat 1, 2, 3 ini hasilnya seperti ini. Pertanyaannya kelihatannya jawabannya kelihatannya hebat gitu ya. Namun tidak ada isinya. Jawabannya kabur, menyatakan pendapat, bersifat teoritis, atau berwawasan masa depan tadi, jadi kalau gitu ya. Kemudian disebut palsu karena sepertinya Anda dapat informasi namun sesungguhnya tidak. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Itu Bapak Ibu ya, ini tidak ada tapi saya tambahkan. Rasanya sih sederhana aja, bahwa bisa difoto atau ditulis saja ini ya, bahwa
perilaku itu berkaitan antara personality dengan contoh form interview. Contoh yang pertama gitu ya, contoh yang pertama kita akan menuliskan kompetensi apa yang mau digali. Ya, pertama nih misalnya fleksibel atau fleksibilitas. Setiap kompetensi itu kita buat seperti ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya, suara kecil dan lain.